belajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Filosofi Pratap Triloka khususnya Ingar Sosuntulodo memberikan pengaruh yang besar dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam mengambil keputusan yang bisa menjadi contoh teladan bagi siswanya, seorang guru harus memberikan karsa atau usaha keras sebagai wujud filosofi Pratap Triloka, Ingma Yomangung karsa, dan pada akhirnya guru membantu murid untuk mendapatkan, menyelesaikan, atau mengambil keputusan terhadap permasalahan secara mandiri. Guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan filosofi Pratap Triloka Tuturi Handayani. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Keputusan yang diambil sangat berpengaruh nilai yang diyakini dan dihargai karena akan menghasilkan keputusan yang berpihak pada siswa dan bertanggung jawab. Seperti salah satu nilai yang harus dimiliki seorang guru adalah berpihak pada siswa, refleksif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching, bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masih ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut. Hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Keterampilan coaching adalah keterampilan dalam menggali kemampuan atau potensi orang lain dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi coacher. Keterampilan coaching yang harus dimiliki diantaranya adalah mampu memberikan pertanyaan yang berbobot, memiliki pembawaan yang positif, mampu mendengarkan dan memotivasi, bisa memandu percakapan, berkomitmen untuk terus belajar. Dengan keterampilan coaching tersebut, maka membantu seorang guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menemukan sendiri cara menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga bisa bertanggung jawab dengan solusi yang dia dapatkan sendiri. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Dengan menerapkan 4 pembelajaran sosial emosional: 1. Kesadaran diri, 2. Manajemen diri, 3. Kesadaran sosial, 4. Keterampilan membangun relasi, dan 5. Pengambilan keputusan bertanggung jawab, maka permasalahan terkait dilema etika maka akan menghasilkan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab, di mana akan menstabilkan emosi dan akan menumbuhkan rasa empati serta bertanggung jawab dengan keputusan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pada pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika diperlukan kesadaran diri atau self-awareness dan keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil keputusan. Kita dapat menggunakan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan, terutama pada uji legalitas, untuk menentukan apakah masalah tersebut termasuk rujukan moral yang berarti benar dan salah, atau dilema etika yang merupakan permasalahan benar dengan benar. Apabila permasalahan yang dihadapi adalah rujukan moral, maka dengan tegas sebagai seorang guru kita harus kembali ke nilai-nilai kebenaran. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat harus didasari oleh nilai-nilai universal yang dihargai serta bahwa keputusan yang disepakati harus menjadi keyakinan agar dapat dipertanggungjawabkan dalam menerapkan keputusan yang diambil. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap
kasus dilema etika ini, adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Dalam kasus dilema etika, pada dasarnya apapun keputusan yang kita ambil dapat dibenarkan secara moral. Akan tetapi perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengambilan suatu keputusan. Kita harus berpikir hasil akhir dari keputusan yang kita ambil sesuai dengan prinsip berpikir berbasis hasil and based thinking. Kita juga harus melihat peraturan yang mendasari keputusan yang kita ambil, berpikir berbasis peraturan rule based thinking. Serta kita harus menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman sesuai dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Dengan mengambil keputusan yang tepat, ia mengakomodasi segala perbedaan yang dimiliki oleh siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan belajar siswa, kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa, tentunya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, dan dengan pembelajaran yang menyenangkan akan menumbuhkan potensi yang dimiliki setiap siswa, sehingga dapat mendapatkan kebahagiaan dan kemerdekaan yang setinggi-tingginya baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Guru adalah pemimpin pembelajaran yang diibaratkan seorang petani yang menyemai benih. Benih tersebut dapat tumbuh subur apabila dirawat dan dijaga dengan baik. Demikian juga dengan murid. Seorang guru bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang dimiliki murid. Sebagai petani yang menyemai benih untuk mendapatkan baik, sehingga setiap keputusan guru akan berpengaruh pada masa depan murid. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang didapat dari pembelajaran modul ini yang dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya adalah pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru dan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif yang menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Well-being. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh mindfulness untuk menghantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila ada banyak dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukanlah panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, paradigma pengambilan keputusan, prinsip pengambilan keputusan, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, dan adakah hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika adalah ketika seseorang harus memilih antara dua opsi di mana kedua-duanya secara moral benar, tetapi saling bertentangan saat dimana kita harus membuat keputusan antara benar dan benar. Dan bujukan moral adalah ketika seseorang harus memilih dan membuat keputusan antara benar dan salah. 4. Paradigma etika. 1. Individu lawan masyarakat. Konflik antara kepentingan pribadi melawan kepentingan orang lain atau kelompok kecil melawan kelompok besar. Individu di dalam paradigma ini tidak selalu berarti satu orang individu. Di sini juga dapat berarti sebuah kelompok kecil dalam hubungannya dengan kelompok yang lebih besar. Kebenaran lawan kesetiaan. Kadang kita perlu untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia atau bertanggung jawab kepada orang lain. 3. Keadilan lawan belas kasihan. Membuat pengecualian, mempertimbangkan kembali peraturan karena kemurahan hati, kebaikan, dan kasih sayang. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. Kadang kita harus memilih antara yang terbaik untuk saat ini dan untuk masa yang akan datang. Sebelum mempelajari modul ini,
ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dan dalam situasi etika moral atau bujukan moral? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari pada modul ini? Dilema etika dengan bujukan moral adalah istilah baru bagi saya, tetapi kasus terkait dengan dilema etika dengan bujukan moral saya sudah pernah dapatkan. Sebelum memahami modul ini, saya sebelumnya mengambil keputusan hanya berdasarkan keputusan yang diambil harus dengan musyawarah dan tidak ada merasa dirugikan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi dengan mempelajari modul ini, saya mengetahui bahwa keputusan tersebut sebaiknya dilakukan pengujian. Keputusan tersebut agar dapat menghasilkan keputusan yang tepat yang berpihak kepada siswa berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan bertanggung jawab. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dengan mempelajari modul ini, lebih yakin dalam mengambil keputusan, tidak merasa ragu-ragu karena sebelumnya keputusan yang dibuat terlebih dahulu dilakukan pengujian dan berdasarkan pada prinsip dan pengambilan keputusan dan menganalisisnya dari 4 paradigma keputusan dilema, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan berpihak kepada siswa serta dapat dipertanggungjawabkan. 3. Prinsip pengambilan keputusan. 1. Berpikir berbasis hasil akhir. 2. Berpikir berbasis peraturan. 3. Berpikir berbasis rasa peduli. 9. Langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah, uji legal, regulasi, intuisi, publikasi, dan panutan atau idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi, berpikir berbasis hasil and based thinking, berpikir berbasis peraturan rule based thinking, berpikir berbasis rasa peduli care based thinking. 7. Investigasi opsi 3. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Dengan mempelajari modul ini, saya lebih yakin dalam mengambil keputusan dapat membuat keputusan yang tepat tanpa adanya yang dirugikan serta dapat bernilai positif bagi orang lain.